Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak Ibu, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang bab 2 yaitu klasifikasi makhluk hidup. Baik. Nah, coba kamu perhatikan gambar bunga dengan piala yang ada di gambar. Nah, apa bedanya piala dan bunga yang ada pada gambar tersebut? Apakah bunga mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, bernapas, dan berkembang biak? Bandingkan ciri-ciri bunga tersebut dengan ciri-ciri piala. Nah, bagaimana ciri-ciri bunga? Bagaimana juga ciri-cirinya piala? Apakah piala juga mengalami tumbuh dan berkembang, bernapas, dan berkembang biak? Nah, kemudian, apa bedanya bunga atau tumbuhan dengan kucing peliharaanmu? Secara garis besar, baik itu benda hidup dan tak hidup yang ada di alam semesta ini masing-masing memiliki ciri dan karakteristik. Dan kamu akan mempelajari bagaimana cara mengklasifikasinya. Taksonomi, ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Nah, taksonomi ini dikembangkan oleh Carolus Linnaeus. Kemudian kita masuk kepada ciri-ciri makhluk hidup. Ada 7 ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita bedakan, yaitu yang pertama bernafas, kedua memerlukan makanan dan minum, ketiga bergerak, keempat tumbuh dan berkembang, kelima berkembang biak, keenam peka terhadap rangsang, dan yang terakhir menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, yang pertama cirinya yaitu bernafas. Nah, manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru, benar sekali. Tahu respirasi apa? Respirasi itu adalah proses pemecahan makanan dan pelepasan energi yang dapat diartikan yaitu sebagai proses pengambilan udara yang banyak yang mengandung oksigen dan kemudian mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Jadi di sini udara dihirup, nah kemudian dihirup oksigen, lalu dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida dan juga uap air. Nah, uap air ini bisa kalian buktikan ketika kalian membuang nafas di depan cermin. Apa yang terjadi? Cermin akan terlihat mengembun atau ada sedikit tetesan-tetesan air di sana. Nah, kemudian ada juga pernapasan pada hewan. Ya, pernapasan apa saja? Nah, pernapasan pada ayam ini menggunakan apa? Paru-paru. Kemudian kalau fish atau ikan menggunakan apa? Insang, ya benar sekali. Ulat, ada yang tahu ulat bernapas dengan apa? Ya, ulat bernapas dengan spirakel itu berbentuk pembuluh silindris yang berlapis zat kitin. Nah, letaknya di mana? Terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh. Nah, setiap segmen ini ada spirakelnya. Inilah spirakel, bisa dilihat ya. Nah, kemudian bisa dilihat burung. Nah, burung bernapas dengan apa? Nah, burung dia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, kapan burung bernapas menggunakan paru-paru? Ketika tidak terbang. Nah, tapi kalau pada saat burung terbang, bernapas dengan apa? Nah, burung pada saat burung terbang, dia bernapas dengan pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara itu adalah kantung tempat menyimpan udara. Nah, kemudian ini ada contoh selanjutnya yaitu belalang. Bisa dilihat ya. Hewan yang termasuk jenis serangga, ada contohnya apa saja? Belalang, nyamuk, lalat,
rayap, dan kupu-kupu bernafas menggunakan trakea. Nah, trakea adalah pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga yang kemudian bermuara pada stigma. Nah, kemudian ciri makhluk hidup yang kedua yaitu ada makan dan minum, memerlukan makan dan minum. Jadi makhluk hidup itu sangat memerlukan makan dan minum untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, untuk apa? Makan dan minum sebagai sumber energi. Nah, proses makan adalah bagian dari ciri makhluk hidup. Coba bayangkan jika kalian tidak makan. Apa yang akan terjadi? Pasti tentunya tubuhnya akan terasa lemas. Pertumbuhan tubuh juga akan terganggu. Nah, makanan juga sangat diperlukan untuk memasok nutrisi bagi tubuh manusia. Tidak hanya manusia, hewan juga sangat butuh makanan. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga membutuhkan makanan seperti manusia dan juga hewan. Nah, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari atau biasa yang sering disebut dengan fotosintesis. Nah, jadi tahu ya, baik itu hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Nah, ciri-cirinya yaitu memerlukan makanan dan juga minum. Ciri yang selanjutnya yaitu ada bergerak. Nah, manusia bergerak biasanya dengan kaki. Nah, kemudian kalau hewan bagaimana? Nah, kalau hewan seperti kambing, kerbau, dan juga kuda juga sama bergerak menggunakan kaki. Nah, kalau ini Ibu contohkan burung ya. Nah, jadi burung terbang dengan sayap. Jadi, ciri-ciri bergerak dari makhluk hidup yaitu burung, yaitu dengan bergeraknya dengan sayap. Nah, kemudian bagaimana dengan tumbuhan? Nah, dapatkah tumbuhan juga bergerak? Tumbuhan juga melakukan gerak seperti manusia dan juga hewan. Tetapi pada umumnya pergerakan ataupun gerak dari tumbuhan itu sulit diamati karena gerak tumbuhan berbeda dengan gerak manusia dan juga hewan. Tumbuhan itu tidak bergerak secara aktif. Nah, gerak pada tumbuhan dapat kita amati dengan pertumbuhan tunas ke arah sinar matahari. Nah, sini Ibu contohkan bunga apa itu? Nah, bunga anggrek itu tumbuhnya mengarah ke arah sinar matahari. Nah, kemudian kamu juga bisa mengamati bunga pukul 4 pada sore hari. Nah, biasanya bunga pukul 4 pada sore hari itu dia bagaimana? Mekar atau menutup? Menutup kan? Nah, itu merupakan salah satu ciri bergerak dari tumbuhan. Kemudian ciri yang berikutnya ada tumbuh dan berkembang. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, masih ingat nggak? Dulu, 3 tahun yang lalu, tinggi badan kalian berapa? Samakah dengan tinggi badan sekarang? Tentu lebih tinggi sekarang, bukan? Nah, hal ini menunjukkan bahwa tubuh mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, baik itu dengan tinggi ataupun berat badan pasti berubah kan? Artinya tubuh kalian mengalami tumbuh dan berkembang. Nah, itu juga dialami juga oleh tumbuhan dan juga hewan. Nah, kalau pada manusia bisa dilihat dulu itu pertamanya kecil. Kemudian beranjak SD jadi anak-anak, mulai agak lebih tinggi. Kemudian SMP lebih tinggi lagi, badannya juga lebih besar.
Kemudian SMA lebih tinggi lagi, berat badannya juga bertambah kan, artinya mengalami tumbuh dan berkembang. Selanjutnya yaitu berkembang biak. Nah, makhluk hidup berkembang biak ada dua cara, yaitu yang pertama vegetatif dan generatif. Nah, bagaimana yang vegetatif? Nah, vegetatif ini dibagi menjadi dua. Ada vegetatif buatan dan alami. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif itu proses terbentuknya individu baru tanpa melalui perkawinan. Jadi ada yang alami dan ada yang buatan. Kalau yang alami bagaimana? Ini contoh yang alami, yaitu terjadi pada pohon pisang yang berkembang biak dengan tunas. Kalau vegetatif buatan contohnya apa? Nah, vegetatif buatan contohnya perkembangbiakan seperti mencangkok, menyambung, setek, menempel, menunduk. Nah, kemudian perkembangan generatif contohnya ini bisa dilihat pada gambar. Nah, generatif ini artinya gimana? Artinya pembentukan individu baru yang melalui proses perkawinan. Artinya harus ada sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Contohnya beranak, bertelur. Yang terjadi pada ayam misalnya. Nah, sebelum bertelur ini kan harus ada induk jantan dan juga induk betina kan. Nah, itulah perkembangbiakan secara generatif. Nah, kemudian ciri selanjutnya peka terhadap rangsangan. Contoh yang terjadi pada tumbuhan peka terhadap rangsangan yaitu yang dialami oleh tanaman bunga putri malu. Jadi pada saat kita menyentuh daun dari bunga putri malu ini, dia akan memberikan rangsangan, daunnya akan malu atau menutup. Kemudian kalau cirinya yang terjadi pada manusia itu biasanya bisa dicontohkan dengan misalnya kalian dicubit oleh teman kalian. Apa yang dirasakan? Pasti terasa nyeri ataupun sakit kan? Nah, itu membuktikan bahwasanya kulit kalian peka terhadap rangsangan. Ciri yang berikutnya yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, menyesuaikan diri terhadap lingkungan di sini Ibu contohkan yang terjadi pada tanaman yang banyak mengandung air lingkungannya, kemudian dengan tanaman yang tandus, kering atau tidak ada air. Nah, bisa kalian lihat ciri-cirinya untuk tanaman yang tidak banyak mengandung air lingkungannya, dia memiliki daun yang kecil. Nah, sedangkan kalau tanaman yang banyak mengandung air lingkungannya, maka dia memiliki daun yang lebar. Nah, bisa membedakannya ya sekarang. Nah, kemudian pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, pada pengklasifikasian ini ada tahapan klasifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk hidup, kemudian pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan, lalu apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompok. Nah, kemudian dalam klasifikasi makhluk hidup ada urutan takson dalam klasifikasi. Nah, apa itu takson? Takson adalah suatu tingkatan. Jadi, susunan takson pada makhluk hidup itu tingkatan yang pertama itu ada life, kemudian yang kedua domain, ketiga kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies yang paling terakhir. Nah, jadi bisa kalian lihat ini adalah urutan tingkatannya. Nah, tingkatan yang pertama life sampai hingga tingkatan yang terakhir yaitu spesies. Nah, di sini Ibu
memberikan contoh urutan takson untuk tumbuhan cempaka. Nah, dengan kingdomnya Plantae, filumnya Spermatophyta, kelas Magnoliophyta, ordonya Magnoliales, familinya Magnoliaceae, genusnya Misselia, dan spesiesnya Misselia campaka. Nah, bisa dibaca klasifikasi makhluk hidup, dia juga ada kunci identifikasinya. Nah, kunci identifikasi itu sama dengan kunci determinasi, yang merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Kemudian metode penamaan ilmiahnya. Nah, ada aturan sistem binomial nomenklatur. Jadi tidak sembarangan ya kita memberikan penamaan ilmiah. Misalnya pada tumbuhan ataupun pada hewan, itu kita tidak bisa sembarangan, ada aturan dan sistemnya. Nah, kata pertama biasanya menunjukkan genus, kemudian kata kedua biasanya menunjukkan spesies. Nah, semua penamaan itu biasanya ditulis dengan huruf miring atau digaris bawahi. Nah, apa sih manfaat dari kita belajar klasifikasi? Nah, manfaatnya itu memudahkan kalian untuk mengenal makhluk hidup, kemudian memudahkan mempelajari makhluk hidup, dan yang terakhir mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi jawab soal pada video berikut. Nah, Ibu memberikan sebanyak 5 soal. Kerjakan di buku tugasnya dan kumpulkan minggu depan. Oke, jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan pada Ibu. Bisa di sekolah, bisa juga via WhatsApp. Nah, untuk itu, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.